Yunus pasal 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Hai, shalom teman-teman semua. Luar biasa, setelah melalui hari yang panjang, walaupun pendek, rasanya kalau 24 jam itu kurang ya dalam sehari itu. Waktu berlalu dengan cepat. Jadi kalau bisa ditambahin 36 gitu. Satu hari itu ada 36 jam gitu atau 48 gitu. Entah saya saja yang merasakan atau teman-teman ikut merasakan, tapi hari-hari ini memang berlalu dengan begitu cepatnya dan eh, tahun pun akan segera berganti. Kurang 2 bulan lagi sudah masuk tahun yang baru. Yuk kita sama-sama melanjutkan ini pasal yang terakhir dari Yunus, Yunus 4. Bagaimana panggilan, kita sudah banyak ya belajar tentang panggilan, area private-nya Tuhan, tuntunan Tuhan, ketepatan waktu Tuhan, apalagi memandang diri sendiri itu tidak mampu. Banyak sekali yang sudah kita dapat sebenarnya dari kisah Yunus yang sebenarnya tidak panjang, memang tidak panjang. Kitab Yunus ini hanya ada 4 pasal, ini pasal yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah dibacakan oleh saudara kita Ferdi, bahwa di Yunus pasal 4 ini ada sedikit keanehan dan kenapa ya Yunus bisa seperti itu gitu. Dan itu pun nanti akan saya saksikan, ternyata aku pernah jadi Yunus loh. Jadi yuk kita sama-sama buka di ayat pertama. Setelah kemarin kita belajar bahwa apa yang terjadi pada Yunus di pasal ketiga kemarin, bahwa semua pikiran Yunus, semua kemalasan Yunus untuk menghadapi bangsa Niniwe, karena bangsa ini kan musuhnya Israel. Malas sudah.
yang saya katakan bahwa seringkali kita itu memutus kehidupan seseorang. Kita anggap bahwa ketika orang berdosa berarti hidupnya sudah berakhir. Ketika orang itu hidupnya tidak benar, berarti selamanya dia itu tidak akan benar. Kita yang memutuskan orang lain itu pantas untuk hidup, pantas untuk diampuni atau tidak. Itulah yang terjadi pada Yunus. Kenapa saya katakan seperti itu? Di pasal keempat ayat pertama saja kita sudah dapat gambaran. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kenapa ketika dia datang ke Niniwe, dia memberikan peringatan yang keras kepada Niniwe, dan Niniwe itu ternyata gampang untuk berubah. Si raja langsung turun dari singgasana, langsung pakai kain kabung, bertobat, memerintahkan bahwa bangsanya itu harus berpuasa dan berbalik dari kejahatannya. Dan mereka itu semua nurut. Dan diceritakan di pasal ketiga itu bahwa bangsa Niniwe adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Nah, kenapa bisa mengesalkan hati Yunus? Ternyata dalam kedalaman hati Yunus, karena bangsa ini kan musuh dari Israel. Dalam kedalaman hati Yunus itu, Yunus tidak mengharapkan pertobatan mereka. Yunus tidak mengharapkan bahwa mereka itu akan berbalik dari kejahatannya. Kok bisa seperti itu ya? Loh, sangat bisa teman-teman. Karena saya pernah juga mengalami satu hal ketika saya melihat seseorang, sorry saya benerin ya. Ketika saya melihat seseorang di yang terdekat aja lah saya katakan, entah di pelayanan, entah di pekerjaan, ya pelayanan lah ya. Ada ketidakberesan atau ada ketidakbenaran lah dalam sikap hidup seseorang ini yang menurut saya, aduh kok kebangetan banget ya kamu memperlakukan pelayanan itu seperti ini gitu. Nah, ketika orang ini berbalik dari perilakunya yang jahat, entah kenapa itu ada sedikit rasa yang tidak enak di hati saya. Kok berbalik sih dia? Setelah sedemikian sehebatnya dia itu menyepelekan sebuah pelayanan atau apapun itu bahasanya, harusnya enggak usah lah diampuni, harusnya enggak usah lah dikasih kesempatan lagi. Kita enggak tahu dia itu beneran berubah atau memang ada maksud. Jadi semua pikiran negatif itu muncul teman-teman. Yang saya katakan justifikasi itu tiba-tiba keluar dari dalam hati saya. Loh, itu enggak dibuat-buat, langsung alami aja itu keluar. Nah, kenapa bisa keluar seperti itu? Nah, kita itu bisa masuk di cerita tentang Kain dan Habel. Yuk kita sama-sama buka dulu, nyerempet dikit aja, biar enggak panjang-panjang ya kan. Bisa tolong dibukakan Fer yang tentang panas hati, Kain dan Habel di ayat Kejadian 4 ayat 6 enggak ya? Langsung aja ya, enggak usah semua. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Next. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa saya masuk ke hal ini? Karena ketika kita ada hati kita yang tidak benar, hati kita yang tidak beres. Kalau di Kain ini kan masalah persembahan. Jangan teman-teman itu tersinggung ya teman-teman ketika saya membahas masalah persembahan.
Karena jangan juga teman-teman berpikir kalau persembahan itu semua itu berbicara masalah duit, enggak. Pokok yang namanya persembahan itu sesuatu yang kita korbankan, yang kita punya. Yang kita punya itu apa? Ada waktu, ada duit salah satunya, tenaga. Pokok segala sesuatu yang kita upayakan, segala sesuatu yang keluar dari kita, yang namanya pengorbanan. Itu disebut persembahan. Jadi ketika dikatakan kain di sini ini, kenapa dia sampai bisa muncul? Bisa ditampilkan ayatnya, Fred? 6 dan 7. 6. Ini kan diceritakan bahwa Kain memberi dari hasil panennya, sedangkan Habel memberi dari lemak-lemak yang terbaik. Nah, kenapa bisa panas hati? Kenapa bisa mukanya muram? Kenapa dia itu bisa ndak enak ketika Tuhan itu menilai bahwa persembahan Habel itu lebih diindahkan sama Tuhan? Karena apa? Karena persembahan dia itu kurang. Jadi menjadi sebuah jawaban ketika kita melihat seseorang yang maju, baik di bidang apapun dalam kehidupannya. Padahal kita tahu keberadaan orang ini itu gagalnya seperti apa, sikap hidupnya seperti apa, karakternya itu seperti apa. Rasanya kita kalau mau memutuskan sebagai Tuhan itu, nggak masuk, nggak masuk kriteria gitu. Tetapi ketika dia dapat memberikan persembahan yang terbaik dan Tuhan mengindahkan itu, sama seperti posisi ketika bangsa Niniwe ini berbalik dari tingkah lakunya yang jahat ini dan Allah menyesal. Kan dikatakan di Yunus 3 ayat terakhir, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan, padahal baru rancang loh, belum benar-benar terjadi. Menyesallah Tuhan dan tidak jadi melakukan itu. Tapi ketika kita melihat keberhasilan orang lain kita itu tidak senang, berarti ada yang salah dengan persembahan kita. Ada yang kurang, yang kita harusnya bagian yang harus kita kerjakan tidak kita kerjakan. Makanya itu bisa muncul yang namanya apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Karena jujur teman-teman, ketika kita melayani, ketika kita berbuat baik, itu nagih teman-teman. Nyandu. Loh, enak ngasih orang itu. Berbuat baik itu enak teman-teman. Sampai ada titik itu bisa jadi kita itu terjebak dengan yang namanya berbuat baik sama seseorang. Kenapa saya ngomong terjebak? Karena fokus kita untuk memberi pelayanan, memberi servis yang terbaik, memberi menolong orang, memberi pertolongan pada orang. Apalagi orang-orang yang jauh di bawah kita. Apa yang kita dapatkan? Kehormatan. Benar ya? Wah, disanjung-sanjung kita. Loh, itu nyandu, itu nagih. Kita dianggap berarti. Oh, aku itu hutang budi sama kamu. Hutang nyawa mungkin. Dianggap seperti itu nyaman teman-teman. Nggak usah munafik deh. Dianggap baik, selalu menolong, ya kan. Minta apapun selalu ngasih, nggak pernah hitung-hitungan loh. Itu menggembirakan daging kita, menggembirakan hati kita. Tapi pertanyaannya,
penilaian Tuhan atas kita sama enggak ya dengan penilaian manusia yang kita tolong itu? Kebanyakan enggak sih. Kenapa sampai ada ayat tertulis bahwa jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang paling sering kena ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Loh, teman-teman jangan memberi tatapan sinis dulu. Hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan, teman-teman. Jadi saya enggak nyebut pendeta ini, pendeta itu loh ya. Hamba Tuhan berarti kita semua itu hamba Tuhan. Kita itu semua murid Kristus. Kita semua itu melayani. Jadi kita gampang sekali terjebak dengan hal itu. Wah, firman-Nya luar biasa ya. Dipakai luar biasa ini. Wah, terima kasih ya sudah menabur di gereja kami. Terima kasih ya sudah ngasih ini, ngasih itu. Seakan-akan kita ada di titik bahwa kita yang paling berjasa atas kehidupan mereka, atas pelayanan, atas apapun yang sudah kita kasih kontribusi ini loh. Seringkali saya pun mendengar bahwa ketika hamba Tuhan bersaksi, hamba Tuhan mendapat pertolongan, hamba Tuhan dipakai luar biasa, mereka selalu menutup dengan segala puji hormat hanya untuk Tuhan. Tidak ada maksud untuk menyombongkan diri. Tapi itu semua adalah karya Tuhan atas kehidupan saya. Jadi ketika kita mau berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalaskan kebaikan itu kepada kita, itu adalah sebuah poin plus. Tetapi menjadi poin yang balance, Pak Po bahasanya. Bukan lagi poin plus adalah ketika kita itu sudah dapat penghormatan dari manusia. Maka penghormatan dari Tuhan itu kesekian deh. Kalau kita sudah dapat penghormatan dari manusia, maka bahaya kalau yang kita kejar itu hanya penghormatan dari manusia aja, tanpa melihat bahwa pengennya Tuhan itu seperti apa sih. Jadi penting sekali bagi kita semua teman-teman bahwa seperti yang lalu saya katakan, kita bergerak itu sesuai dengan waktu dan maunya Tuhan. Saat kita bergerak sesuai dengan waktu dan maunya Tuhan pun, kadang kita pun masih protes, sama seperti Yunus saat ini. Dia marah dengan keadaan. Aku nurut dengan maunya Tuhan. Tetapi hasilnya jangan seperti ini dong Tuhan. Kita ada di titik di mana ketika kita itu sudah dipakai, itu kita mulai mengatur Tuhan. Hati-hati. Jangan kebalik, teman-teman. Jadi malam hari ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman bahwa kita harus sadar bahwa kita dipakai sama Tuhan itu ada di bagian kita masing-masing, ada di bagian porsi kita. Jadi jangan pernah mengambil porsinya Tuhan. Jangan pernah mengambil atau menganggap ingin menolong Tuhan dengan cara menghakimi orang lain, dengan cara mengambil jalan-jalan yang seakan-akan yang lebih baik ini loh Tuhan. Sedangkan di awal pun kita sudah tahu yang menciptakan semua itu, yang menciptakan lidah yang saya jabarkan, menciptakan apapun dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan. Pahami, sadari posisi kita, teman-teman. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.